Saya mengajarkan bahasa Inggris bukan untuk menciptakan kamu, maksud saya murid-murid saya, menjadi orang kafir dengan bahasa Inggris. Tapi saya ingin biar kita tuh mengerti bagaimana orang berat. Pare. Pare merupakan sebuah kota kecil yang terletak sekitar kurang lebih 24 km ke arah timur laut dari ibu kota Kabupaten Kediri. Dengan penduduk yang tidak terlalu padat, Pare merupakan tempat yang cukup ramai. Kota kecil Pare menjadi terkenal di seluruh dunia karena disinilah antropolog kaliber dunia Clifford Geertz yang saat itu masih menjadi mahasiswa doktoral melakukan penelitian lapangannya yang kemudian ditulis sebagai sebuah buku yang berjudul The Religion of Java. Dalam buku tersebut, Geertz menyamarkan Pare dengan nama Mojokerto. Di dua desa di Pare memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya, yaitu keberadaan sebuah kampung kursus. Di dua desa ini terdapat sekitar 80 lembaga kursus bahasa Inggris, meskipun ada juga beberapa tempat kursus bahasa asing lainnya. Asal mulanya itu saya didatangi oleh dua orang mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sebenarnya yang mereka cari bukan saya, almarhum Pak Yazid. Kiai Yazid. Beliau kan yang ahli bahasa. Karena pada waktu mereka ingin ketemu, itu terjadi tahun 76. Tidak bisa ketemu dengan Ustadz Yazid. Pada waktu itu beliau sedang berada di Majalengka. Di Majalengka untuk entah apa yang dikerjakan atas perintah mertua beliau kan begitu. Rencana pulangnya masih sekitar 1 bulan berikutnya. Lalu oleh Bu Yazid, orang dua itu disuruh belajar dengan saya. Maksud mereka berdua itu belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ini persiapan untuk ujian negara. Karena di IAIN di saat itu, salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian negara harus lulus ujian lab bahasa Inggris dan bahasa Arab. Untuk bahasa Arab anak dua itu sudah siap, tapi bahasa Inggrisnya belum. Lalu ke Pak Yazid. Pak Yazidnya tidak ada, oleh Bu Yazid suruh belajar dengan saya. Asal usulnya seperti itu. Dari situ, kalian mudah membuka sebuah tempat kursus bahasa Inggris untuk pertama kalinya di kota Pare. Setelah beberapa bulan berdiri, banyak bermunculan tempat-tempat kursus yang lainnya. Hingga sampai sekarang, terbentuk sebuah perkampungan kursus bahasa Inggris yang terkenal di seantero Nusantara. Kelebihan yang didapat itu seperti ini. Jadi mungkin kalau di kursusan biasa, jadi kita mungkin hanya tahu tentang Inggris dalam kelas itu saja. Kita kembali ke rumah, kita mungkin gabung lagi dengan keluarga. Bahasa itu sudah beda lagi. Sudah kita menyambung dengan bahasa daerah masing-masing. Kalau di sini kita datang sebagai anak kos, jadi kadang-kadang dalam satu kosan itu dibuat English area. Jadi sehabis di kelas, hanya mereka kembali ke kos, di situ mereka langsung bisa aplikasikan. Karena kadang di situ sudah dibuat English area. Jadi mereka bisa menggunakan bahasa Inggris mereka continue setiap hari. Bangun tidurnya, memakannya, sampai masuk kelas, keluar kelas kembali gitu. Itu teman saya dulu pernah kesini sebelumnya dan cari-cari informasi. Nah, saya ketemu teman saya dan
saya langsung ke sini. Suasana di sini enak, cuman ya mungkin kalau di sini itu orangnya mungkin agak sederhana, beda sama di saya. Mungkin di sana itu gengsinya agak gede, nah kalau di sini kan beda, kemana-mana pakai sepeda, ya enak aja. Suasananya keluarganya ada. Mereka yang datang ke sini menganggap bahwa kota kecil Pare adalah pilihan tepat belajar bahasa Inggris secara aktif dan menyenangkan untuk menggapai masa depan mereka yang cerah. Selain biaya hidup yang sangat terjangkau, suasana dan kebersamaan untuk belajar bahasa Inggris di Pare juga sangat mendukung. Namun banyak para mahasiswa kursus ini kurang mengerti dengan nama kampung kursus. Mereka lebih mengenal kampung kursus ini dengan nama Kampung Inggris. Banyak dari mereka merasa agak asing dengan apa yang mereka ketahui tentang kampung kursus ini. Itu adalah pinternya si wartawan menulis kampung Inggris itu. Kalau saya lebih tepat kampung kursus gitu. Saya pribadi. Kalau kampung Inggris itu apa nggak ceroboh kita? Nyatanya berapa persen orang ngomong bahasa Inggris? Banyak dari mereka mengira semua orang yang berada di kampung kursus ini berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan kenyataan akan hal itu memang benar. Banyak penjual makanan dan warga sekitar sebagian berbicara menggunakan bahasa Inggris. Terlepas dari itu semua, setiap pribadi mempunyai hak untuk menanggapi sebutan apa yang tepat untuk kampung ini sebagai tempat memperdalam kemampuan berbahasa yang mencakup speaking, writing, listening, and reading dalam bahasa Inggris. Well, when we talk about the method, I think we just describe the characters of the students because we do not have a background of the English department. Dalam artian, we don't have the background of the English education, so we don't need to make a quantum of learning or quantum of teaching. But we always look at the characters of the students, we describe their personality, and we try to find out their mission and visions. So if they got the same goals and the same targets, it will be easy for us to guide them and to control them. Thank you. Adanya kampung kursus di dua desa ini memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan ekonomi dan taraf hidup penduduk di desa ini. Ini ya ibu ya, kalau ada kursusan itu kan umpama jualan gini ya, bisa bantu anak-anak gitu. Umpama kelaparan apa makan kan biasa kan sehari kan 3 kali gitu. Pokoknya membantu. Anak kursusan itu membantu kita itu membantu dia gitu, saling membantu, dia saling membutuhkan gitulah. Banyak dari mereka yang membuka usaha-usaha baru yang bermanfaat untuk orang lain, karena mereka melihat adanya peluang untuk mencari keuntungan dari anak-anak yang kursus di Pare. Banyak anak kursus di sini, saya punya usaha sepeda ini. Waktu anak saya itu les itu pertama-tama itu bawa sepeda, terus temannya pinjam 1, 2, terus lama-lama mencapai ratusan. I wish Pemda will look at us karena so far I think we do not have we do not have a good attention from the Pemda itself or from the local government, because
I wish if the local government could pay attention of Pari and the surrounding, I bet Pari would be a great place for someone who wants to study English and for someone who wants to study a foreign language. But so far, up to now, sejauh ini sampai sekarang, I didn't find out good attention from the local governments about these places. So sometimes we are questioning, Pari is good, Pari is amazing, but so bad, there is no good attention from the local governments about us. Study is not concerning to the clever and get better economic in the future, but the most important role in study is keeping our mind to be a wise man. Not too late for us to study, since everywhere we belong to is school, and everyone can be a good teacher for us. Belajar bukan hanya beralih fungsi pada perubahan dari bodoh menjadi orang yang pintar dan berpendapatan ekonomi yang besar di masa mendatang. Akan tetapi, pesan yang terindah dalam belajar adalah kita bisa menjadi orang yang berpikiran bijak dan bijaksana terhadap orang lain. Tidak akan pernah ada kata terlambat untuk belajar bagi kita selamanya. Lingkungan sekitar sekolah kita dan semua orang adalah guru yang terbaik bagi kehidupan kita.